Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 4 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran, bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku hendaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah para pengintai itu setelah menjelajahi seluruh negeri itu." Mereka langsung menghadap Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan hasil negeri itu. Mereka bercerita, "Kami sudah masuk ke negeri Kanaan yang harus kami selidiki itu. Memang benar, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya saja, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amari diam di pegunungan, sedangkan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ia berkata, "Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab pasti kita akan mengalahkannya." Tetapi para pengintai lainnya membantah, "Tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu, katanya, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa orang Enak, keturunan para raksasa, sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka, dan mereka pun menganggap kami demikian." Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku? Segala gerutu orang Israel telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memperlakukan kalian sesuai dengan kata-katamu sendiri. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berserakan, yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku. Sungguh, kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari. Sesuai dengan jumlah itu, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kalian harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kalian tahu bagaimana rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya, aku akan melakukan semuanya itu terhadap segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan Daku. Di padang gurun ini, mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bertumbuh dalam iman dan ketulusan hati. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata, "Tidak ada cinta setulus cinta seorang ibu kepada anak-anaknya." Jutaan kisah heroik cinta seorang ibu kepada anaknya yang telah menguras banyak air mata. Salah satu kisah itu baru saja kita baca dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus begitu kagum dengan sikap iman dan ketulusan hati ibu ketika Ia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dikisahkan dalam Injil hari ini, seorang wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan sambil berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Wanita itu tetap mengikuti Tuhan Yesus sambil berteriak-teriak dan memohon kepadanya, "Tuhan, tolonglah aku." Namun Tuhan menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wanita itu menjawab lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Atas perkataan wanita itu, Tuhan Yesus bersabda kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki." Dan benar, anaknya pun sembuh. Iman dan ketulusan cinta ibu itu telah menyelamatkan putrinya dari penderitaannya. Sang ibu tidak peduli ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sang ibu rela merendahkan diri dengan menyamakan dirinya dengan anjing. Iman dan ketulusan cintanya menjadi kekuatan sang ibu untuk mengetuk kerahiman cinta Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, dua kualitas hidup Kristiani yang patut untuk kita perjuangkan dalam kehidupan saat ini, yaitu iman dan ketulusan cinta. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini bersama seluruh Gereja Universal, kita merayakan peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang hidupnya sangat sederhana, menunjukkan sikap iman dan ketulusan hati dalam mencintai sesama. Hidup Santo Maria Vianney menjadi inspirasi bagi para imam dan umat. Iman dan ketulusannya mengangkat Santo Maria Vianney menjadi pribadi yang terhormat di mata gereja dan Allah. Kita pun sebagai umat dipanggil untuk menjadi pribadi
seperti Sang Ibu dalam kisah Injil hari ini, dan seperti Santo Maria Vianney, yang menunjukkan teladan iman dan ketulusan hati. Kita yang adalah gambar nyata dari Allah sendiri, kita mempunyai potensi untuk menyerupai Allah, menunjukkan dan mempunyai keteguhan iman dan ketulusan hati. Meneladani Sang Ibu dalam kisah Injil hari ini dan Santo Maria Vianney, marilah kita bertumbuh dalam iman dan ketulusan hati. Semoga demikian. Amin.